Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, eh, seperti kesempatan-kesempatan yang lalu, kita akan kembali berbagi atau sharing pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Eh, Artinya kita berbagi tentang apa yang kemudian kita tahu. Saya pikir kemarin saya sudah menyampaikan tentang hakikat menuntut ilmu, atau kemudian tujuan sebenarnya kita menuntut ilmu adalah untuk saling kemudian ingat mengingatkan, ya, agar kemudian yang kita punya kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan melalui itu menjadi jalur kita, menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, terkadang banyak sekali hal-hal yang kemudian hal-hal yang sangat sederhana yang kemudian kita lupakan. Hal-hal yang sederhana itu kemudian dalam pandangan agama kita, dalam pandangan agama Islam, itu adalah hal-hal yang kemudian sebenarnya sangat mendasar, tetapi itu bagi Nabiullah Muhammad SAW itu adalah hal-hal yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Hal-hal yang agak mendasar tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uh, adab ketika kita hendak hendak tidur. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika misalkan kita hendak tidur, teman-teman sekalian? Mungkin selama ini banyak di antara kita yang kemudian hanya eh, ketika ingin tidur, ya langsung saja rebahan di kasur dan kemudian tidur. Padahal dalam agama kita ada apa namanya? Ada hal-hal yang kemudian selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur, hendak beristirahat di dalam setelah menjalani aktivitasnya di siang hari, teman-teman sekalian. Perlu juga kita ketahui bahwa eh, adab-adab adab-adab beristirahat itu, tidur ini tidak sekedar tidur saja. Artinya kita tidur itu untuk beribadah seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat ke-64, bahwa malam hari itu adalah malam untuk istirahat kita, dan kemudian kita manfaatkan untuk istirahat, sedangkan kemudian di siang hari itu kita manfaatkan untuk bekerja apapun itu yang selama pekerjaannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kemudian kita lakukan misalkan ketika kita ingin beranjak tidur atau hendak tidur? Yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kemudian kita lakukan adalah kita berwudu. Ya, setidaknya kita berwudu. Berwudu tujuannya apa? Tujuannya untuk kemudian mensucikan diri kita, mensucikan tubuh kita, agar kemudian kita kembali dalam keadaan yang suci, teman-teman sekalian. Ah, Terhindar dari hadas kecil, teman-teman sekalian. Uh, Kemudian uh, selanjutnya ketika kita berwudu, tidur kita itu menjadi tidur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, ya hendaklah kemudian kita ketika misalkan setidaknya ketika kita misalkan ingin tidur, ya kita coba untuk berwudu, teman-teman sekalian, karena sangat banyak banyak manfaat yang akan kemudian kita dapatkan ketika misalkan kita berwudu ketika kemudian kita hendak tidur. Yang ke yang selanjutnya, yang kedua teman-teman sekalian, eh, kita membaca doa sebelum sebelum tidur. Ada hadis yang kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Ketika Imam Bukhari meriwayatkan ini, hadisnya berbunyi, an Huzaifah radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu
wa ahya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW hendak tidur, menurut Hudzaifah, beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi ketika beliau hendak tidur, beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya yang ketiga, teman-teman sekalian, yang dilakukan Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau menempelkan tangan kanannya di pipi dan kemudian berbaring menghadap ke sebelah kanan. Gunanya apa? Ya, menurut penjelasan hadis ini bahwa tujuannya mengapa kemudian kita meletakkan tangan kanan kita di bawah pipi kita, kemudian kita menghadap ke sebelah kanan agar kemudian ketika misalkan kita bangun tidur, ketika misalkan kita tidur, kita akan lebih mudah untuk bangun ketika malam hari untuk melaksanakan sholat. Ya, itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur, teman-teman sekalian. Jadi ingat, kita harus mengingat, teman-teman sekalian, bahwa tidur itu kita tidak boleh hanya sekedar tidur, tetapi tidur itu juga mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai sebuah ibadah. Mengapa tidur itu bisa dianggap sebagai sebuah ibadah? Ketika kita berusaha mencoba untuk melakukan ibadah, melakukan adab-adab apa namanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan tidur. Jadi ketika misalkan kita berwudu, ketika kemudian kita membaca doa sebelum tidur, kemudian selanjutnya ketika kita melakukan apa namanya, meletakkan tangan kanan kita di bawah pipi kita, ya, kemudian menghadap ke kanan, ya mudah-mudahan itu menjadi cara kita untuk lebih menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita tidur, kemudian kita terbangun, apa yang kemudian Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah SAW kemudian berdasarkan riwayat Imam Muslim dari hadis dari Al-Bara mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya, maka beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika beliau bangun dari tidurnya, maka beliau yang pertama yang dia lakukan adalah kemudian membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, itu yang kemudian beliau lakukan, kemudian bersegera untuk melaksanakan sholat, apakah itu sholat lail atau sholat subuh, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman sekalian. Mari kita mencoba menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mulai dari adab-adab yang seperti ini. Ya. Karena kata Imam Syafi'i, teman-teman sekalian, bahwa Imam Syafi'i itu lebih menyukai orang yang beradab meskipun ilmunya belum begitu banyak, daripada orang-orang yang berilmu, banyak ilmunya tetapi tidak beradab, teman-teman. Mudah-mudahan melalui ini keberkahan selalu melimpahi kita karena kita berusaha untuk, ya, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi sarana bagi kita, media ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk saling berbagi satu sama lain. Oh ya teman-teman sekalian, ketika misalkan ada saran atau ada kritik terhadap video ini, teman-teman bisa komen di bawah agar kemudian saya bisa mengevaluasi, saya bisa melihat ketika misalkan ada yang kemudian saya salah ucap atau bagaimana, silahkan komen di bawah. Saya menerima kritik dan saran karena tujuan saya membuat video ini adalah untuk saling mengingatkan. Kalau ada yang saya salah dalam pengucapan atau ada yang keliru dari apa yang kemudian saya pahami, tolong diingatkan melalui komentar ini. Ya. Saya sangat senang ketika ada kritik dan saran
yang kemudian teman-teman sampaikan melalui video ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.